orang dikutuk naik ke surga. Memang loh, memang begitu faktanya. Mau bilang apa? Loh, di mana itu orang dikutuk? Berarti surga itu tempat orang yang dikutuk gitu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share untuk supaya mencegah sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang dikutuk sekarang siapa? Udah ada lagi, udah selesai kutuk. Udah kutuk itu udah dibayar oleh Yesus. Dibayar udah selesai kemana? kutuk itu dibayar oleh Yesus, diterima. Dibayar kemana Yesusnya? Dia Yesus. Dibayar Kan kemana? Yesus dosanya membayarnya itu, kemana? kutuk itu kan Yesus membayarnya kemana? maksud kata membayarin adalah mengundang itu. Yesus membayar kutuk Dosa itu kemana? Membayar kemana? Kepada hukumnya itu, hukum yang telah diucapkannya itu. Gimana ceritanya? Sekarang kalau orang Kristen dikutuk, kemana perginya Kristen? Ke neraka bukan? Iya kan? Harusnya. Nah, harusnya. Berarti Betul. neraka tuh, kutuk sama dengan neraka. Yesus dikutuk sama dengan Yesus dikutuk sama dengan menggantikan kematiannya itu, membebaskan manusia dari kematian itu. Loh, gimana ceritanya? Kan tadinya kutuk itu identik neraka. Sebenarnya begininya itu kawan. Kutuk itu, upah dosa adalah maut itu, artinya adalah manusia itu akan mati di alam maut dan tidak bisa bersama dengan Allah sebelum hutang dosa itu dibayar, dilunas. Nah. Artinya sebelum silakan. Kutuk itu kan dibayarnya di neraka. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Matius 25 nomor 41. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, Jadi kenapa Yesus harus mati? Urusannya apa? Kok paksa kali mati? Kan itu yang pertanyaannya. Tapi itu iya, Kristen kenapa maksa kali Yesus mati harus itu apa? dikutuk? Betul. Sebenarnya untuk apa Yesus? Kok jadi Yesus mati terkutuk pula? Padahal dia Tuhan, bebaskan aja. Kenapa rupanya? Sebenarnya begitu sih, simpel itu sebenarnya persoalan ini. Tetapi kalau dia begitu, kalau Tuhan Allah begitu, tinggal bebaskan dia makas, tetapi dia menepati keadilannya. Hukum yang diucapkannya itu nggak ditepati Tuhan. Sementara manusia tidak bisa kembali tanpa dosa itu, harus dijalaninya hukuman itu. Tetapi Nah, Allah gimana Maha Kasih. ceritanya itu? Maka, jadi Gimana gini ya, ceritanya maka aku Maha bilang, Kasih? Maha Kasih apa kalau orang yang Allah benar? ngomong ini. Saudara, Maha Kasih apa kalau orang yang benar ini, orang benar loh, yang dikutuk, lalu Betul, orang yang dikutuknya ini yang selamat. Itu Maha Kasih apa itu? Kok kebalik? Cuma gini dia, pada saat peristiwa pembebasan Yesus Barnabas itu, si pembunuh itu, sebenarnya itu nubuatannya itu. Apalagi nih? Kan dikatakan Pilatus begini, gininya itu. Siapakah yang mau bebaskan pada hari ini, Paskah ini? Sebenarnya hari Paskah ini akan ada satu orang kita bebaskan. Yesus yang disebut Kristus atau Yesus bandit pembunuh ini, Barnabas ini. Katanya. Maka pada saat itu orang Israel berkata, bebaskanlah bagi kami Barnabas si pembunuh itu, katanya. Saliblah Yesus ini. Di situ sebenarnya nubuatannya itu kan Yesus itu disalib. Putus-putus dia kan ya, atau aku yang putus-putus? Dia Bentar. dari tadi dia Yesus Barnabas dia itu adalah sontingnya itu, akunya itu Yesus Barnabas itu. Aku yang penuh dosa ini, aku
dosa atas Yesus lah yang menggantikan kematianku. So, Yesus Barnabas itu cerminan akunya itu, dosaku yang penuh dosa ini dibebaskan itu setelah aku oleh kematian darahnya itu. Apalagi nih? Coba gini aja deh. Gini, kalau kita berbicara terkait dengan salib, Yesus banyak data di dalam Bible Anda sendiri mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, yang mana yang betul? Yesus yang memikul salib untuk kalian atau kalian yang wajib memikul salib masing-masing? Nah, sama seperti Yesus yang memikul salib, kami juga akan memikul salib kami. Mana Salib buktinya kan, kau mikul salib? Pandai-pandaian. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Terus kenapa pula Yesus kau limpahkan ke sana? Kenapa salibmu kau limpahkan ke Yesus? Sementara Tuhan tidak ada dalilnya di kitabnya Yahudi, Tuhan menyalib orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Betul. Abang ya. Nah, terus kenapa kamu mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus? Kau memfitnah Tuhan, itu namanya. Tuhan mengutus Yesus. Iya. Iya. Di mana dalilnya Tuhan mengutus orang benar untuk menyelamatkan orang bersalah? Tuhan Yesus menanggung kutuk itu. Ya itu maumu. Itu maumu. Sekarang yang saya tanya, Tuhan mengutus orang benar untuk menyelamatkan kamu yang orang bersalah, itu dalilnya di mana? Kok kau bilang mauku? Bukan mauku, mau Yesus. Di mana Yesus mau menyalibkan dirinya untuk orang, untuk kamu? Matius mengatakan 10, Matius 10. Dia berjalan menuju salib itu. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9:23. Kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ya. Ya. Arti salib itu ngerti ya, Kak? Maksudmu gini. Salib itu kutuk hukum. Sabar dulu kau. Salib itu kutuk. Tahun 2020. Salib itu hukuman. Kali kau. Aku dulu anak muda. Sekarang yang mengajarkan bahwa Yesus dikutuk oleh Tuhan itu siapa? Aku belum ngomong salib. Iya, ini pertanyaanku. Yang mengajarkan kamu mengatakan Tuhan mengutuk Yesus itu siapa? Pandai-pandaian kan? Tuhan difitnah, Yesus difitnah. Nah, siapa lagi nanti difitnahnya? Ucoknya sendiri difitnah itu nanti. Siapa yang mengutuk Yesus? Kata saudara Dongki tadi, yang mengutus Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Ada dalilnya enggak? Tuhan mengutuk Yesus itu dalilnya ada enggak? Pandai-pandaian, kalian hanya ingin bebas melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dan Yesus kalian jadikan sebagai tameng. Itulah kalian. Pengecut. Kalian tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan sendiri. Padahal Yesus sendiri di banyak dalil, Matius 16:24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Markus 8:34. Yesus kemudian memanggil orang banyak dan memanggil juga murid-muridnya dan berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Yesus mengajarkan pengikutnya dan orang-orang untuk menanggung beban sendiri. Gak ada itu ajaran kau itu, bahwa dosa-dosamu ditanggung Yesus sehingga Yesus itu terkutuk. Tuhan lu sendiri, lu suruh nanggung dosa-dosa kutuk lu. Lu yang dikutuk, Tuhan lu yang lu kasih kutuk itu. Habis itu kau fitnah sang Bapa.
Bapaklah yang mengutus Tuhanku ini, karena Tuhanku ini mengambil dosa-dosaku, sehingga kutuk yang harusnya ke aku ditanggung sama dia, sehingga bapak mengutuk anaknya sendiri. Kampret. Di mana ku dapat ilmu itu? Maka muncul pertanyaan, di mana Bapa Elohim mengutus Yesus yang dikasihi lalu mengutuknya? Di mana? Pandai-pandaian. Kalian yang mencabuli kambing, Yesus pula yang nanggung kutukannya. Parah kalian ini. Kalian yang merampok, Yesus yang dikutuk. Kalian yang mencuri, Yesus yang dikutuk. Apanya kalian ini? Agama dari mana yang kayak gitu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Yesus yang dikutuk, Tuhan juga kau bawa-bawa. Padahal yang mengaku dirinya dikutuk itu, yang terkutuk menurut ajaran saudara, itu Paulus sendiri yang mengatakan kalau dirinya itu dikutuk. Paulus loh, dia yang berkata demikian. Apa yang dikatakan oleh Paulus terhadap kalian itu? Ya, dia yang menanggung kutuk. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus yang mau terkutuk, bukan Yesus. Yang mau terkutuk itu Paulus. Roma 9 nomor 3. Orang yang mau terkutuk Paulus. Yesus tidak mau terkutuk. Apa buktinya Yesus tidak mau terkutuk? Apa buktinya? Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Yesus senantiasa mentaati Bapa. Yesus senantiasa melakukan apa yang berkenan pada diri Bapa. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Dan bahkan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Roma 4 nomor 34. Di mana Yesus mau dikutuk? Yang mau dikutuk itu Paulus. Paulus yang menulis surat Roma 9:3. Bahkan aku mau terkutuk dan aku mau terpisah dari Kristus demi untuk saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Siapa itu? Roma. Secara jasmani Paulus itu orang Roma. Jadi demi untuk saudara-saudaranya orang Romawi, Paulus rela dikutuk dan Paulus rela terpisah dari Kristus. Itu dalil. Yesus mana mau dikutuk? Apalagi yang mengutuknya Tuhannya, gak mau dia. Makanya dia selalu melakukan apa yang berkenan di hati Bapaknya. Kalian ini pasukan bodrex dari mana? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Tolong. Ini edukasi. Masih banyak saudara-saudara kita Kristiani yang mau mendapatkan pencerahan tanpa tendensi doktrin dan dogma. Mereka betul-betul ingin tahu isi Bible dari orang-orang yang tidak punya kepentingan, tapi betul-betul menyampaikan isi Bible, lalu kemudian menjelaskan isi Bible itu secara logika, nalar sehat, bukan dengan tendensi mengajak kepada sesuatu keadaan yang tidak seharusnya seperti apa yang ada dalam Bible itu sendiri. Yesus sendiri kok yang mengatakan, banyak dalilnya, lebih 10 dalil, di mana Yesus mengatakan bahwa orang-orang harus kemudian memikul kuknya sendiri, harus bertanggung jawab terhadap bebannya sendiri. Gak boleh bebannya diberikan kepada orang lain. Matius 11 nomor 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu ucapan siapa rupanya? Siapa yang memerintahkan kemudian memikul kuknya masing-masing? Yesus kan? Iya kan? Benar kan? Terus kenapa kalian kan? Matius 11:29 itu nyata loh. Nyata itu Yesus yang berkata di situ. Pikul kuk yang kupasang. Apa maksudnya itu? Kalian bebas dari kuk.
Sementara Yesus memerintahkan memikul kuk. Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, kalian merdeka dari kuk. Mana yang betul? Yesus memasang kuk untuk pengikutnya. Paulus memerdekakan kuk dari pengikutnya. Seperti sebilis. Kok seperti ini pertanyaan. Kok seperti? Tuhan memasang kuk kepada Adam. Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang melepaskan kuk itu, memerdekakan kuk itu. Yesus memasang kuk untuk muridnya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kata Yesus, datang Paulus membebaskan itu. Kristus telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apaan suwe? Kok bertentangan nyata gitu? Ini kalau kalian tidak dijelaskan kayak begini, mana bisa tahu, mana bisa paham. Yang ada cuman ke sono manggut-manggut saja, berdoa, keluar air mata, habis itu merasa wah Tuhanku maha kasih, bayar perpuluhan. Padahal Yesus ajarannya tidak kayak gitu. Matius 16 nomor 24, Matius 10 nomor 28, Lukas 9 nomor 23, Matius 10 nomor 38, Matius 16 24, Markus 8 34. Lalu kemudian data-data setelahnya, apa yang dikatakan? Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, ia wajib memikul salibnya sendiri. Nah, kok sekarang Yesus pula yang harus memikul salib kalian? Yesus mengatakan setiap orang yang mau jadi pengikutku, kudu wajib memikul salibnya sendiri. Tidak bisa menjadi pengikutku kalau mereka tidak memikul salibnya sendiri. Tidak layak menjadi pengikutku kalau dia tidak kemudian memikul salibnya sendiri. Kok sekarang Yesus pula yang harus menanggung semua dosa-dosa kalian? Sudah begitu, yang harusnya dikutukkan kami, Bang Suma. Tapi kadang Yesus mengajarkan kasih, terus maka kutuk yang sejatinya kami diberikan diambil sama Yesus. Prat, itu maumu. Apa buktinya? Yesus dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Ayo, siapa ini orang yang terkutuk ini dalam pandangan Yesus? Yang terkutuk dalam pandangan Yesus siapa? Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Bapa Elohim. Kalian pula, kita sudah dimerdekakan dari perintah Elohim. Sekarang bukan mikir lagi hamba Tuhan. Sekarang anak Tuhan mikir ini. Jadi tidak menyembah maki kita. Lah Yesus malah mengusir orang-orang yang terkutuk. Orang banyak yang di sini yang tidak menjalankan hukum Taurat terkutuklah dia, itu kata Yesus loh. Orang banyak yang tidak mentaati hukum Taurat itu terkutuk. Bahkan Yesus mengatakan siapapun yang meniadakan setitik, meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina dalam kerajaan langit. Loh, kok sekarang justru kalian tidak melakukan itu, habis itu kalian buang sampah itu ke Yesus? Kayak mana ceritanya? Yesus orang suci, dia jalan kebenaran, bahkan dikatakan dia ada hidup yang kekal. Kok dia mati terkutuk? Boleh saja itu betul, boleh. Tapi Kristus yang mana? Ingat ya saudaraku nih, catat baik-baik. Di dalam Galatia 3 nomor 13, di situ tak ada Yesus loh. Tapi apa dikatakan oleh Paulus? Kristus. Kristus loh yang dikatakan Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kristus loh. Sementara Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu.
akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi ketika ada orang yang berkata, ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam belek, jangan ente percaya. Ada Kristus palsu kan? Sebab Kristus palsu. Nah, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Bagaimana kalau ternyata yang dikutuk ini adalah iblis? Adakah dalil bahwa yang dikutuk itu iblis? Ada. Di mana? Kejadian 3, Bung. Itu jelas itu. Jangan-jangan yang dikutuk di atas tiang salib ini, jangan-jangan. Ini bukan kesimpulan. Jangan-jangan. Coba. Kalau Anda ngotot mengatakan, itu Yesus. Tolong kasih dalil. Di mana Tuhan mengutuk anak yang dikasihi? Di mana Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana Tuhan mengutuk orang yang dimuliakan sebelum dunia ada sudah dimuliakan? Di mana Tuhan mengutuk orang, di mana Tuhan itu berkenan pada orang tersebut? Inilah anakku yang kukasihi. Nah, kepadanya aku berkenan. Ayo. Kok dikutuk? Siapa yang mengutuk? Tuhan. Yang dikutuk siapa? Anak yang dikasihi. Bagaimana ceritanya? Supaya menyelamatkan para pelaku dosa. Pret! Keluaran 23 nomor 7 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Loh, kok ini ada yang dikutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Apa pula? Cobalah saudara-saudaraku ya. Tolong berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ketika Anda mengatakan Yesus yang dikutuk dan yang mengutuknya adalah Tuhan, kasih dalil please. Karena masih banyak saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku kasihi dari Kristen, yang masih mau belajar. Mereka tidak mau mati dalam keadaan terdoktrin dan terdogma. Tapi mereka betul-betul ingin merdeka, belajar Bible sebanyak-banyaknya untuk mengetahui poin kebenaran itu seperti apa adanya. Tolong kasih dalil di mana Bapa Elohim mengutuk orang yang benar. Silakan, saya tunggu sampai 5 menit sebelum kiamat pun. Kalau tidak ada jawaban yang benar, berarti betul yang disalib ini terindikasi tidak mungkin orang yang benar. Demikian. Ya, buat teman-teman Kristen, silakan naik ke atas ya untuk diskusi, jangan sambil hujat-hujatan ya. Ini tema yang bagus. Ayo teman-teman Oten. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, yang Muslim biar teman Oten dulu yang naik, biar ada diskusi ya. Ini Putrasi kebanyakan makan ini nih, takokak deh. Mau curhat lagi loh Putrasi. Putrasi. Wih, Terasi, dibuka mute-nya. Iya ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, tadi Bang Zuma saya dengar dia bilang Bapak mengutuk atau orang yang mengutuk Bapak gitu. Ya, namanya kita di dunia ini kan ada orang menyembah berhala gitu. Sel, kamu sekarang ini lagi di dunia apalagi di atas pohon? Iya, ini di dunia. Di dunia. Dunia apa itu? Ya, Dunia dalam berita. jangan kita tinggal gitu. Oh, di dunia mana ini Bang? Oh, kira dunia ada dua gitu. Dunia dalam berita.
Kapan rencana meninggalkan dunia ini? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang sangat kalau bagus. kau mau mengakuinya ya bagus sekali gitu. Kemalas. Ya sebab orang-orang itu yang membunuh orang-orang kudus gitu. Makan dekat daru ye. Iya mungkin begitu bang. Terima kasih. Sok paten kali macam ada pula yang disampaikan. Baru terima kasih. Terus rencana selanjutnya apa? Ada rencana lain? Nabi Bunda Rawa pelupa jangan bede. Ya kita mengenal manusia ya. Sebab itu kau berasal dari dia. Kalau kau tidak mengenal manusia, bagaimana kau berasal dari dia gitu? Apakah kamu manusia? Ya saya manusia. Apakah kamu manusia? Manusia yang keberapa di antara keluarga? Saya tanya kau ini. Apakah kamu juga manusia gitu? Kamu di antara keluarga kamu manusia yang ke nomor berapa? Saya bertanya yang ketiga kali nih. Apakah kamu manusia atau bukan ini? Yesus itu manusia. Saya bertanya kamu. Iya sama dengan Yesus manusia. Membawa nama Mesias. Sebab siapa yang membawa nama-nama Mesias? Yaitu Mesias palsu gitu. Siapa itu yang palsu? Berkata hal-hal begitu karena kau tuh hidupnya dalam kepalsuan gitu. Ini anak ini kayak sakit ini kayaknya ini. Ya, Iya. ini benar ya. Hakim kan Dia menipu, gitu. kata ibunya Pikiran sering kita aja rutin bisa minum menipu kita, Kiranti, gitu. Bang Andi. Oh. Kenapa Kiranti kau minum itu untuk khusus perempuan? Ya, Ini ini dia nyata apa? ya. Ya, yang penting imani saja katanya. Ya, Nanti sisi baru ajaran yang baik akan selalu baik. Kiranti kau oplos kau banterin. Gimana ceritanya? Hai. Berarti Ya, Mestong, Bang Zuma, saya tanya, kau ini pintar sekali tentang sesuatu ajaran baik juga nih. Bang Zuma, gue tanya nih, apakah jikalau sesuatu yang berhala, dia menghina sesuatu hal yang benar, itu dia terkutuk enggak? Aduh, tanya agamamu. Kenapa Yesus Kalau- orang kalau benar dikutuk masalah- Tuhan? masalah lain pintar ki. Mm-mm. Kalau Tuhannya dikutuk, tumpah lagi batu. Ya, paling kalian juga mengenal dan mengetahui itu tentang kebenaran gitu. Tetapi Putra. jangan mempersalahgunakan gitu. Putra kamu jenis kelaminnya apa sih, Dek? Saya laki-laki, suara saya laki-laki, kau tidak mengenal manusia. Itulah sebabnya kau tidak berasal dari dia. Pramugari dia Bang Andi. Kenapa Oke, kau Mas. daftar kemarin jadi pramugari? Kenapa kau laki-laki? Kau sudah otaknya sudah terlalu terdoktrin gitu. Tidak ada konsep apa? Ya gitu ya, kedoktrinan yang kau pakai pagi gitu. Kamu dalam keluarga Kau disayang nggak? tanya ke orang gitu, seperti Putra. yang kayak kuis gitu. Kamu dalam keluarga disayang nggak sama ayah ibumu? Kamu disayang nggak? Ya namanya orang tua, paling hak kita disayang gitu. Waktu kecil kamu kasih ASI apa air Waktu tajin? kecil kau di mana? Orang tua kamu di mana? Sampai kau bertanya seperti begini. Nah kayak kau, lepas dari tanggung jawab orang tua kayaknya. Aman ya? Oh, jadi begitu ya. Kau sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua kamu gitu. Jadi bagaimana rencanamu selanjutnya? Mau kemana nih? Kapan rencana meninggal dunia? Kan rencana kamu gitu. Rencananya ke situ pertanyaannya. Ya mungkin begitu bang. Oh iya tahu. Iya tahu. Jadi nggak ada masalah ya? Pemain sinetron ini Bang Andi. Mm. Tapi dia pikir dia masih depan kamera. Ajaran baik itu dia selalu menceritakan suatu kitab yang baik. Kalau masuk dalam sinetron, masuk lagi dalam hal yang baik. Itu kitab apa itu? Ini dokternya kayak Bang Andi di sampingnya. Iya. Nojem, siapa sih? Nojem. Nojem. Ya, halo. Muslim atau Ya, Kristen halo. abang? Tahu keluarganya Putra Nojem? Ya, Jangan ditanya deh. Enggak. Muslim apa Silakan. Kristen bro? saya anti Islam teroris. Wih,
Anti Islam teroris ni huing kuat madapak het ni na huing kuat. Islam teroris, Zuma teroris, het nyaman ni huing kuat. Buset dah. Menderita dia ini. Kita belum ngapa-ngapain merasa tersiksa dia. Nggak bahagia waktu kecil ini kayaknya. Waktu kecil orang tuanya merantau jauh ini. Dirawat sama tetangga. Tetangganya kurang ajar. Ini tetangga yang udah merawat dia nih. Mana? Dibesarkan sama gorila. Tidak mengerti yang lain ini, mereka mendengarkan gitu. Mereka tahu isi hati mereka nggak menipu gitu. Sebelum Datang ini kayak jalan yang sama gitu. Datang tetangga dia. Mantra Sebelum dukun yang dia. berasal dari dia bisa mendengarkan perkataan dia, bisa merasakan dia, kehadiran dia gitu. Ini Putra kalian kau ya? tidak merasakan nih, kalian kenapa nih? Putra yang kau omong ini kau ngerti sendiri nggak sih? Enggak. Bang, kau juga mengerti bagaimana kau tidak mengerti gitu. Kau sendiri. Kau sendiri nggak ngerti apa kau ucapkan. Nah, sebabnya kau mempermainkan Alkitab orang. Itulah sebabnya. Putra, kau mandi berapa kali sehari? Mandi. Kau mati suri atau kau dibangkitkan? Itu Kau kan mati suri lah. bersaksi dengan benar-benar. Ya, oh. Lacak kuridi. Kau mandi berapa kali sehari, Putra? Maut sudah dikalahkan. Kau mau cari apa? Kesalahan di mana lagi? Tidak ada kesalahan. Kau tidak percaya Mesias, bagaimana kau diselamatkan? Tidak ada jalan kepada Bapa. Mesias di Melalui bawah. Mesias gitu. Merasa gue Bang Andi. Tanggung jawab kok dek. Iya, karena saya mau percaya kepada Mesias. Terang, Saya tidak percaya gitu. Oh Tanggung putra, jawab kok. maka aku suntik mati. Astagfirullahaladzim. Ingat, Bang Andi Allah tanggung jawab. berfirman, bukan Tuhan Allah berbicara. Ingat itu baik-baik. Jangan mensalahkartikan suatu kitab-kitab orang, dan kau menjawab sesuatu perkataan yang kau punya kesaksian. Mulut lebih kejam daripada perbuatan. Wih, Sebabnya kau tidak mengenal apa anak-anak? Allah. Dan kau Habis makan belut menggunakan listrik. karunia Allah gitu. Ya, mungkin sedikit aja buat pelajaran-pelajaran kita di malam hari ini. Terima kasih Bang Jul. Oh, mengajar dia. Terima kasih Bang Andi dan Tuan Dosen, Adi, dosen Alif, dan SLB. Forum Debat. Kunci dongkrak kemana, Putra? Putra, kunci dongkrak di mana? Kau bertanya yang tidak ada di ku punya otak gitu. Orang nanya baik-baik, Tra. Emosi dia. Masya Allah, barakallah. Kasih sahabat siapa dengan Al-Fatihah ya. Ya, berbahagialah yang mendengar perkataan Sang Firman gitu. Wih, emang kamu hidupnya bahagia sekarang? Ya, namanya Alkitab menceritakan tentang Firman. Kau Tapi menceritakan kayaknya hidupmu tentang nggak apa? bahagia Coba deh, kau Tra. jelaskan dulu. Tra, kayaknya hidupmu nggak bahagia. Kenapa? Oh, selama ini At-Tala kita Najwa, membaca, bukalah bukan di dalam Al-Fatihah. Firman ini. At-Tala iya, Najwa. Bukalah di dalam ayat Firman Masya ini. Allah, barakallah. Bagaimana kau tidak pernah ibadah gitu? Apalah orang ini. Acak kuridi. Hei, masolang Kalau generasi. benar paling Bicara tahu depan gitu. cermin, kayaknya bicara depan cermin ini sendiri, diri ada teman bicara. Latihan ngomong dia. Berarti mungkin mau tuh jadi aktor kah apakah? Mungkin kita saingi gurunda jadi artis. Wih, Dia keluar dari rumah mau makan serabi. Dunia sekarang. Dunia itu hanya sementara. Taunya deh pas keluar injak tai sapi. Rencana makan serabi tai sapi dia injak. Hemat, bro. Tawalah. AWK masih. Masa manusia tidak bisa tuh? AWK sih. Nah, makanya lama rupa. host, kenapa dia host ini tamunya kenapa host? Mana tamu kan? Host lagi Boleh, tumbuh Jack, cemangi. Kenapa Bunda Rahma? Kalau sudah kau pakai itu cemangi di itumu ucok. Yang gue pakai makan ikan. Yang kau jatah ayam mah Tai bengkak. sapi. Barusan dia injak tai sapi. Ini tidak dosa jadi ini kasih begitu orang kasturun dah. Kada pun dia mau. Dosa gitu. Dia cepat tolak-tolak dirinya. Iya dia kalau bicara anu pintar ki.
Dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin, kiri kanan gitu. Tidak ngerti ya apa yang dia bilang ya. Iya, ini orang tuanya siapa ini anak ini, kesian juga. Salah urus ini anak waktu kecil nih. Salah urus. Hari-harinya ditanam di tanah sengketa Bang Andi. Ya, Mas Sahuri. hari-harinya ditanam, ditumbuhi pohon ara. Nah, lagi satu. Ada Lagi yang satu. bilang Sunting sih. buang aja ke sawah katanya. Paten mabuk. Enggak, Terus maksud apa saya maksud saya gini Bang Andi, ini kan ada juga teman-teman kita Kristiani yang mendengarkan, mereka kasihan mau belajar, menimba ilmu. Ya harusnya belajar dulu gitu loh. Karena akan disimak sama teman-teman kita. Ya juga. Jadi kalau naik di Komal itu ya minimal belajar lah, habis belajar gitu. Atau paling tidak lulusan STT suruh ke sini, STT Nias. Ya kan ya, STT Nias bagus-bagus itu karena mereka belajar. Boleh sih ini. Islamologi. Boleh dia awam tapi bertanya nggak apa-apa sih. Yang penting ada tempat menerima jawaban. Nah itu dia. Tuh minta lagi naik tuh. Wih, apa ini? Glitter. GTDM. Selamat malam saudara. Ya nang kalam manuk curiga ke iya. Curiga memang nak iya aku. Benda ni lambang jangan-jangan kaman jo. Ai curiga mana ke? Matius 3:16. Matius 3:16 17. Bang Juma, saya cuma bertanya gini, tidak bisa kita berbohong gini. Ali Imran ayat itu sudah menyatakan aturan Alkitab sama gitu. Jadi kalian membawa ajaran itu ya ajaran yang baik gitu. Tidak ada penghujatan dalam ajaranmu gitu. Karena sesuatu ajaran penghujatan itu Kau ini Apa bertanya dikana sangat apa ya sih? teh? jadi gitu saja. Terima kasih. Apa Ajaran yang sangat? baik akan selalu baik gitu. Oh, boleh. Noise. Hujan. Lanjut. Ya, Hujan hanya kelak itu ya. yang bisa saya sampaikan Hujan karena kan? kalian tidak mengenal Mesias. Terima kasih. Ayo Dia bahas. teman-teman OTN yang lain yang naik ya, yang mengenal Mesias ya. Dia mau framing itu, umat Islam boleh berbohong, dia mau framing itu. Boleh bro, boleh kita bohong dalam hal-hal tertentu demi untuk kemaslahatan, bolehlah. Masa ada penjajah lagi mas, misalnya mana si Pitung, masa kita jujur ngasih tahu? Ada negara nanya nih, berapa kekuatan negara kamu dalam hal pertahanan negara? Masa kita jujur? Boleh bohong lah, itu kan rahasia. Cari pendeta yang cari di mana bang? Kita udah nyari pendeta yang pengen diskusi tapi nggak ada yang berani. Jangankan pendeta, jemaatnya aja udah nggak ada yang berani sekarang. Kalau ada pasti dinaikin lah, masa enggak? Kita kan butuh hiburan juga guys. Coba ganti topinya. Siapakah yang terkutuk? Jangan nyebut nama. Siapakah yang terkutuk? Gitu. Siapa yang terkutuk itu aja. Bom. Nah itu aja.
Kalau di Islam yang terkutuk ya iblis. Kalau di kitabnya Yahudi sama. Yang dikutuk oleh Elohim itu ya manusia bersifat iblis. Ada ini Kang, siapa nih? Oten. Sinyalnya dia belum duduk. Yang muslim jangan minta naik dulu ya, yang muslim ya, biar nggak berat ini HP-nya. Skor-skornya susah nanti kalau minta naik semuanya. Yang Kristen aja dulu naik. Jitok, Kristen saudara Jitok. Udah duduk dia kan? Kristen. Udah dulu di tempatku. Belum. Jitok Kristen. Si muter kayaknya. Masih muter dia. Putra menelo tidur deh. Cuci kaki gigi tidur. Daripada kau ngedumbel kayak gitu, nggak enak didengar. Jadi murid saya Alberto kemana ya Alberto ya? Udah lama ini mana ini Alberto kemana nih? Udah lama nggak ini? Udah sembuh kayaknya. Dulu Bang Joma itu, kirain pendeta Alberto. Melawan Bang Joma ditantang oleh pendeta. Wih, ternyata Alberto. Udah nggak aktif nomornya. Ini yang harus sama Guru Dhamma ini Lamsen. Udah lama nih Lamsen. Jadi hari Pak Lamsen udah tidur. Ini Bunda Rahma naikin ini aja. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain mungkin. Bunda Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah pencet kayaknya ya. Dulu di Zoom tuh teman-teman tuh ya Zoom dulu itu ya kita bagi link. Tapi orang-orang Zoom sekarang udah pada nggak berani lagi apa? Udah ketahuan dia itu. Siapa nih? Naik ten. Kok namanya naik ten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Kenapa ngoteng-ngoteng celana naik? Ngoteng-ngoteng. Pasti orang Bugis ini. Gimana Bang? Nggak ada lah Bang. Gimana kalau nggak ada masa dipaksa anak orang? Di mana ini Bang? Ah? Oh di Wajo. Daro tempe Bang. Belum ngomong deh. Oh belum ya? Terus siapa yang ngomong Wajo? Oh si Drap. Astagfirullahaladzim. Share teman-teman, saudara netizenku yang baik hati, tap layar supaya komal kita ini terdeteksi oleh oten-oten. Kalau teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ya dan sekitarnya maupun di luar Sulawesi Selatan yang ingin menikmati bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, silahkan merapat di Masjid Nur Maulida di Rumah Hobbit Bolangi.
Di sana nanti pembinaan mualaf, kajian Islam sambil ngabuburit, menunggu buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, tarawih bersama, sampai sahur bersama. Jadi kajian Islam sebulan penuh di Masjid Nur Maulida. Silakan merapat yang mau bergabung. Ada yang tertarik silakan merapat. Hubungin kami aja. Asik loh bulan puasa buka bersama. Buka bersama, bukber. Apalagi sahur bersama. Wih, cakep itu. Sholat subuh bersama. Sholat subuh berjamaah maksudnya. Ya, ini terbuka untuk umum juga ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin menikmati suasana puasa di Bolangi, silahkan hubungi Bang Handi ya teman-teman ya. Oten juga bisa ya, ontohor, borokokok, beleguk, silahkan ya. Kalau kalian nggak punya beras, ingin makan enak, silahkan ya. Terbuka buat umum, siapa tahu nanti ada yang mualaf syahadat ya setelah ikut buka puasa bersama. Kan kita nggak tahu hidayah datangnya di mana dan kapan ya. Oke. Mudah-mudahan ada ya, insya Allah ada nanti di sela-sela Ramadan, insya Allah ada yang mau mualaf, insya Allah ya. Siapa tahu si Luga, si Bom atau siapapun itu, Rudy Yohanes gitu ya, karena udah nggak tahan diserang lagi sama Oten ya, Rudy Yohanes akhirnya mualaf. Tempatnya di bayar ya. Tempatnya di Bolangi, Sulawesi Selatan. Rumah Hobbit, cari aja di Google ada kok. Kalau jauh ya silakan mungkin berpartisipasi lah ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Kan di sana pembinaan mualafnya. Di nomor rekeningnya 401 3000 17173. Banknya Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Boleh juga ke rekening Yayasan API, tapi dengan catatan untuk buka puasa di Masjid Nur Maulidah Bolangi. Ya boleh aman itu. Itu khusus untuk MMCI, jangan sampai tercampur. Sore-sore di sana itu mantap tuh sambil ngabuburit. Ke rumahnya Bunda Rama ya kan, Bang Andi? Jauh. Dari rumahnya Bunda Rama itu kalau pakai pesawat kira-kira 5 jam. Tapi kalau naik kendaraan sepeda motor paling 1 jam. Enggak, 30 menit tuh udah ini. Tuh 30 menit. Ya, Bang aku tuh mau begitu Bang aku tuh. Oten ya, Oten silakan. Adipati 71 atau Muslim saudara. Adipati. Halo? Monitor Adipati. Muslim. Iya Bang, mau jadi narasumber Bang? Ada yang mau disampaikan, silakan. Mungkin mau berbagi Bang? Nyimak aja nyimak. Oke Bang, makasih. Sama-sama. Kalau naik pesawat lama itu Bunda Rama. Kalau dari tempatnya Bunda Rama mau ke Bolangi naik pesawat lama itu urusannya. Tapi kalau naik motor 30 menit ya Bunda? Ya kurang lebih lah. Kenapa Tapi bisa? Nyampe nggak ada itunya, bandaranya nggak ada. Nggak Ya kan ada bisa alasan. pesan tiket dulu. Pesan tiket kan Iya. dari Makassar ke Jakarta. Sampai Jakarta balik lagi ke Makassar. Sampai Makassar baru naik motor ke Bolangi. Lama itu, bisa 5 jam. Iya betul. Ya itu maksudnya. 2 jam ke 4 jam PP, 4 jam lebih lah. Ah, Tambahin, iya betul kali. 5 jam lah. Ratna, Muslim apa Kristen? Ke Oten Ratna. Ya, saya Bunda. Saudara Ratna, Kristen atau Muslim? Ayo teman-teman Kristen. Siapakah yang terkutuk? Oten.
Ratna Oten. 3K. Eka ini. Eka. Apa ini Oten pada ini ya? Apakah judulnya nih terlalu strong atau gimana? Ayo. Jadi teman-teman, ya kalau mereka pakai akal, pasti tidak akan mengikuti perkataan Paulus. Sama si Pak Dehe ya, Pak Dehe itu titik. Pak titik Kristen malah sekali ngetik namanya titik Kristen. Aduh ya Allah. Sama Pak Dehe itu benci kali sama Paulus. Bilang Paulus penyesat, jadi nggak diimani surah-surah Paulus. Tapi kalau seorang Kristen tidak mengimani surah-surah Paulus, ya dia bukan Kristen lah. Sebab Kristen lahir dari ajaran Paulus. Ini serba salah mereka teman-teman. Rehan, kalau dia mengikuti Paulus, ya dia siap-siap Tuhannya terkutuk. Rehan, Kristen. Rehan. Selamat malam. Malam, Ya, saudara Kristen, saudara. Kristen. Nah, ini mantap. Namanya juga bagus. Mudah-mudahan diskusinya ini, Bang. Ya, silakan. Ya ini Nah ini yang judulnya Bang, Oten naik mau dibagi raskin. pendeta. Kenapa diganti lagi judul Akang? Silakan. Ah? Pendeta. Tadi nggak ada yang katanya berat judulnya, gimana sih? Saudara Rehan ini pendeta. Iya, di atas bom-bom lagi. Di atas Jangan ngaku-ngaku Bang, jangan ngaku-ngaku Bang. segala, siapa tadi? Edis, di atas Edis lagi ini. Mantap lah. Berarti kau lebih hebat dari Edis ya. Berarti kau mengimani Yesus bertuhan ya. Tapi saya ingin berdebat sama Bang Juma ini, yang sama-sama berkelas. Boleh Bang. Silakan. Oke. Bener Anda Kristen Bang? Halo Bang Juma, selamat. Halo, Anda Kristen siang. bukan? Saya Kristen. Untuk Coba saat doa ini. Bapak kami. Allahumma barik lana fima Bukan. Jangan kayak gitu Bang, garing Bang. Cuy, nggak perlu kayak gitu loh, nggak usah ngaku-ngaku kayak gitu. Ini yang tadi ini, nggak usah lah, garing itu, sok paten kali. Kurang ajar. Nggak perlu kayak gitulah. Ini bukan tempat untuk bercanda. Ngapain sih harus kayak gitu? Kalau kau di depanku, ku lempari batu. Kau kurang ajar tuh namanya. Tobat kau, sholat tobat kau. Disangkanya lucu kali, nggak lucu itu. Betul dia Nggak lucu saraf. yang kayak gitu. Jadi GJ. Astagfirullahaladzim. Nggak pantas kau. Duh, astagfirullahaladzim. Ayo Oten naik, silakan ya naik. Ini temanya bagus nih. Oten naik mau dibagi raskin nih. Ayo. Bagi raskin. Bunda Emira mau nyiapin raskin buat Oten yang berani naik. Udah kubisukan dia. Mau jengkol. Gak jelas. Dia pikir itu hebat begitu ya. Itu kok begitu kok tolol. Apalagi kok Islam. Kalau Oten ya begitulah sifatnya. Kalau kok Islam kok gitu ya kok tolol. Ayo teman-teman Kristen.
Bener. Ngantuk kalau nggak ada hiburannya. Teman-teman Kristen naiklah. Jangan-jangan guru udah tertidur lagi. Ayo, hibur kami kawan. Oh, tenda harus bagi. Aduh, mau bagi raskin. Apa itu raskin? Kepanjangannya raskin. Beras miskin. Mana B-nya? Mana B? Huruf B mana? Gak ada Ya, B. Oten aja Bunda Rahma ini harus ini. Jangan dipotong-potong. Pak Dance, naik Pak Dance. Pak Dance bagus kalau dia cerita ininya. Sejarahnya dia mu'alaf ya teman-teman. Perjuangannya Masya Allah. Jadi teman-teman, Kristen ini apa ya aku bilang ya, lahir dari pengajaran Paulus. Paulus membuat sekte di kalangan Nasrani ya, itu disebut Kristen. Ajarannya berbeda, kontradiksi. Entah ini Komalnya Akang ini Oten ini loh, menghindar dari Komalnya Akang. Kalau Pak Arif, Ustadz Arif, banjir Oten. Semalam sampai pagi, sampai jam berapa? Sampai siang Oten pada ribut lagi di atas. Share-share ya teman-teman. Tak share-share. Kan si Karyana udah di backlist, makanya nggak pernah saya naikin lagi. Hampir 1 M lebih. Maksudnya? Satu menit. Nggak, memang Oten ini ibaratnya apa ya? Iya memang angker. Nggak ada Oten ini. Padahal saya baik loh sama Oten. Saya bahagiakan gitu ya. Baik saya. Merekanya aja pada takut. Share-share teman-teman. Ini pun aku undang-undang mereka di Komal di. Ada juga yang ini yang nyangkut. Telepon si itu, si Martin kayak siapa Kang, si Lamsen. Longor-longor Otennya juga. Iki dari namanya ini Muslim. Iki Muslim. Iya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Boleh mau menyampaikan sesuatu enggak, tapi minta maaf ya. Dulu sebelum. Boleh Bang. Itu kan kulihat kan Bang Zuma kan sering masuk ke room-room yang Oten-Oten itu, yang penginjil itu. Minta maaf ya, bukan mau nyurah apa. Coba Bang Zuma masuk ke room, serang juga itu room-room yang ateis-ateis itu Bang. Ya, mereka nggak mau nggak mau menaikkan Gurunda. Gurunda ngomong sedikit di mute. Mereka itu munafik ya. Beda dengan komal-komal Muslim. Kita kasih dia kebebasan bernarasi. Dia aja di sini yang kabur kalau Oten. Kalau kita dinaikkan ngomong sedikit di mute. Enggak, ateis. Ngapain Bang debat dengan ateis Bang? Buat apa? Ateis. Oh ateis. Serang juga.
Udah Ya soalnya udah gua abang ada aja lihat yang ke itu sana bang. beberapa. Kalau ateis bang, sama abang aja ya. Kalau ateis ya bang ya, kita nggak debat sama ateis. Kita di sini debat lintas agama, debat sama yang punya agama. Bukan ini emosian, Akang kasih tahu lah dia kenapa emosi. ATS nggak ada Tinggi, agama, boleh tinggi maksudnya. darah kali ini Akang. Dikasih tahu lah, jangan Masa tuh kita ateis. suruh ngeramein kemal ateis, bunda ini? Mungkin dia anak baru kan, belum paham bahwa ini dia lo lintas agama ini. Kalau ateis tuh tidak mengenal, tidak bertuhan toh. Nggak usah nyimak di situ bang, di ateis. Tinggi darah memang. Ateis. Orang ateis itu apa ya? Gak ada otak. Cak naik cak sini cak. Mana Shalon? Naik Shalon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Numpang tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cak Tata, saya mau tanya Cak Tata. Nanya apa? Ada gurunda mau nanya. Enggak, saya Malu mau saya. tanya ke Cak Tata. Apa yang akan Cak Tata tanyakan ketika debat dengan ateis? Nggak tahu apa. Bahas Nah, kan? apa? Bahas apa yang dibahas? Gini, ini di bawah dia. Kan aku awalnya minta maaf. Soalnya banyak muslim yang jadi ateis. Mana itu bang buktinya banyak muslim ateis? Kalau Kristen Aduh, iya. aduh. Kristen banyak yang ateis. Jangan framing lah. Iya lagi dapat nih akan minum kiranti. Bunda juga kayak yang baru debat ya. Ngapain debat sama ateis? Bukan maksud ke debat, dikasih dia pencerahan. Bla bla bla, beginilah begini. Mungkin dia orang baru, Akang. Dia terkaget-kaget lihat kan orang ateis. Kalau yang lama-lama udah paham kan, nggak ada tempat untuk ateis di komal-komal muslim. Nah mereka tidak bertuhan, sementara dia lo ini ya untuk orang-orang yang bertuhan. Itu gurunda dengan Ustaz Alif masih aktif ya? Masih ada. Saya nanti. Iya, nunggu oten ini Ustaz. Iya. Saya nanti Bunda piket di jam. sana hujan kan? Iya. Saya mau piket jam 3 nanti ya. Ah? Piket jam 3 nanti. Mau nikah jam 3. Masya Allah. Mau piket, bunda. Astagfirullahaladzim. Kira mau nikah sama Piket koma, Melodi. piket koma. Jam 3 biasanya jamnya bunda maksudnya gitu loh. Macam mana pula bunda? Benar, orang-orang ateis itu orang nggak mau dikena aturan, orang mau bebas. Ya, jadi kalau mati dia dibuang ke laut. Bernarasi dulu Ustadz. Ustadz bernarasi dulu. Ada Ustaz Alif gurunda tidak mau saya. Aneh. Mau nyimak ya. Ustadz Alif lagi rehat. Beliau masih sakit. Tad. Iya Ustadz. Berbagilah ilmu. Ustadz, kalau kita izin Ustadzku, kalau kita ini kan bentar lagi masuki bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu kewajiban. Jadi Islam itu banyak kewajiban kita harus jalani ya, lakukan. Di Bible mereka itu Yesus pun berpuasa, Ustaz. Nah, katanya mereka pengikut Yesus.
Tapi mereka rakus ya, nggak ini puasa, nggak mengikuti Yesus puasa. Kenapa itu Ustaz? Klaimnya ngaku pengikut. Silakan Ustaz. Ya kan kalau Islam kan ada kewajiban, udah jelas ayatnya itu. Nah kalau mereka gini loh ya, Yesus ini kenapa dikenal ajaran kasih? Karena memang diutuskan 3 tahun. Walaupun Nabi Muhammad hampir 10 tahun ajaran kasih. Gak ada perintah puasa, sholat, apa belum. Hampir 10 tahun itu. Makanya andaikan Nabi Muhammad selesai 7 tahun diutus misalnya. Setelah itu selesai. Ya pasti kita ajaran kasih. Pasti ayat-ayatnya fa'fu wasfahu, maafkan. Makanya Nabi itu sering disakitin kan. Dihina, diusir. Memaafkan. Nah Yesus juga gitu. Wong diutus 3 tahun. Gak ada kewajiban apa-apa. Wong supaya diakui sebagai utusan aja berat. Mereka menolak. Sama seperti Nabi Muhammad. Perintah sholat, puasa nanti kan. Jadi kayak gitu. Makanya masih banyak yang ingin aku sampaikan sebenarnya. Tapi kamu belum dapat menanggungnya. Berarti kan belum selesai sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad kan beda. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna. Berarti semua ajaran-ajaran syariat akidah semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya ditutup dengan hari ini telah sempurna. Beda dengan Yesus. Masih banyak yang ingin aku sampaikan. Udah Bunda gini, saya ada Gurunda saya, malu saya. Jangan enggak, Gurunda lagi rehat di sana hujan gede. Kan hari ini telah kusempurnakan agamaku kalau di Islam ya. Tapi kan di Kristen juga ada. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Hari ini. Nggak nyambung. Udah kayak Oten. Masya Allah ya Ustaz. Jadi kita itu apa ya, bentar lagi diwajibkan puasa. Sembilan belas sembilan puluh Kristen. Iya. Ya Allah. Kenapa ya kalau Nah, Ustadz, kita ini sedikit ke kajian aja. Sebenarnya musuh yang nyata Muslim ini sekarang ini kan umat kafir nih, Kristen lah, umat kafirnya yang Kristen. Nah di akhir zaman ini kira-kira musuh utama umat Muslim ini siapa setelah turunnya Yesus? Ya penyesat-penyesat. Karena setiap para nabi diutus, setelah tugasnya selesai, pasti ada penyesat-penyesat. Contohnya, setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang-orang ngaku nabi, atau orang-orang yang murtad. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Wong zakat itu wajib, mereka tidak mau. Akhirnya oleh Abu Bakar ya. Atau nanti ada Musailamatul Kadzab. Ya, langsung dia itu ngaku nabi apalah. Sama setelah Nabi Isa itu pergi, banyak penyesat-penyesat itu. Ya, cuma kalau dalam Islam, mereka ingin meruntuhkan Islam itu gak bisa. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Nah kalau mereka, Nabi Isa tidak ada, terus ada penyesot-penyesot ingin merubah ajarannya Isa, ya mudah. Mau dikembalikan kemana? Kalau kita misalnya ada penyesat-penyesat, ketahuan. Karena Nabi sudah berpesan, ya, taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Akhirnya ada orang mau merubah, ketahuan. Ada penyesat-penyesat ingin menyelewengkan, ketahuan. Kenapa? Aduh, ada tamu, silakan. Ya, Argus. Halo Argus. Si montot. Orang lagi ngomong motong, tapi ditanya diem. Ya lanjut Tad. Iya, jadi kita ini enak. Banyak orang yang ingin merusak Islam banyak setelah Rasulullah wafat. Tapi tidak berhasil. Karena
masternya terjaga, Quran dan hadis. Sehingga ketahuan kalau mereka sama di zamannya Sayyidina Ali itu. Malah ada orang sampai mentuhankan Ali. Ya, karena diberitakan Ali itu hebat banget. Akhirnya sampai mentuhankan. Akhirnya oleh Ali dihukum. Mereka diperangi mereka. Nah, kalau ajaran Isa diangkat jadi Tuhan. Akhirnya banyak pengikutnya, tidak bisa apa-apa, diimani saja. Nah, tapi kalau Islam nggak bisa, langsung sama Sayyidina Ali dihukum mereka. Akhirnya, makanya dalam Islam itu ada 7 manusia yang dituhankan, termasuk Nabi Isa, Sayyidina Ali, atau Abu Mansur. Ya, itu bukan hanya Yesus yang dituhankan, banyak, ada 7. Ya, Abu Isa. Ya, silakan bertanya sepuasnya Abu Isa. Ya, selamat malam. Ya, sebelum bertanya, lu tap-tap layar dulu sampai 100 ya, itu syaratnya. Tap-tap layar sampai 100. Ustaz Langsung Tata. bertanya Abu. Bisa. Ya, Aku yang mau nanya undang ini. ya bunda. Nabi-nabi sebelumnya kan sholat juga ya, Ustadz ya, Ustadz Tata ya. Iya, ada ibadah, cuma prakteknya beda tata caranya. Karena Islam itu menyempurnakan praktek sholatnya nabi-nabi. Kalau nabi terdahulu cuma ada ruku, ada sujud, cuma ada duduk, maka disempurnakan oleh Islam. Islam ada berdiri, duduk, ruku, sujud, lengkap. Ya, pertanyaan aku begini. Pada waktu di Sidratul Muntaha itu kan terjadi tawar-menawar mengenai sholat kan. Nah, kenapa dimulainya itu dari 50 waktu? Apakah Nabi sebelumnya itu sholatnya 50 waktu? Oke. Ya tidak, ya. Jadi maksudnya itu awalnya memang 50. Tapi jangan dikatakan, berarti kok Nabi Musa sampai komplain seakan-akan Allah itu tidak tahu. Ya. Sebenarnya itu ada hikmahnya. Allah sudah tahu. Cuma biar manusia ini bisa mikir. Kayak saya umatnya sekarang, kita ya umat Islam. Ya Allah, padahal 5 waktu, masa saya itu tidak sempat sampai bolong-bolong. Coba andaikan 50 itu tidak dirubah. Nih saya, kita ini kayak apa waktu? Sangat mepet. Akhirnya kita bisa mikir kan. Yang kedua, memang para nabi itu, ya apa yang mereka minta, biar mereka ini meminta kepada Allah, ya Allah, takut umatku tidak kuat misalnya. Itu biasa dalam ajaran samawi itu gitu, sama dengan Abraham itu. Ya, Abraham itu kan ada suatu negeri mau dimusnahkan oleh Allah. Akhirnya, ya Allah, kan tidak semuanya mereka ini musyrik. Masa kamu hukum semuanya? Ya sudah, kalau ada 50 orang beriman, tidak akan saya hukum mereka. Gimana ya Allah kalau 45? Ya kalau silakan kalau ada 45. Gimana ya Allah kalau 40? Ya silakan kalau ada. Gimana kalau 35? Sampai 5. Apakah Allah tidak tahu di situ? Kok sampai Nabi Ibrahim nawar terus di situ? Sampai tinggal 5. Kejadian 18 ayat 16. Ya sama dengan apa kalau tidak tahu dari 50 menjadi 5? Ya Allah tahu. Tapi Musa pakai pikirannya sendiri. Karena umatnya Musa 3 waktu. Pas dengar dia, Muhammad, dapat apa kamu? Perintah sholat. Berapa? 50. Waduh, tidak mungkin kuat umatku. Karena pikiran Musa, uang umatnya Musa ini 3 saja tidak mampu. Ibaratkan gitu. Maksudnya bukan tidak mampu. Kayak sulit gitu loh. Udahlah Muhammad, kamu kan kekasihnya Allah. Udahlah minta kepada Allah supaya diturunkan jumlahnya. Gitu. Jadi tidak masalah. Nabi meminta kepada Allah itu udah biasa ajaran samawi. Tidak masalah. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu minta awalnya 50, ya orang-orang soleh menjadi 5. Ya tidak masalah, gitu loh ya, kayak gitu. Bukan berarti apakah dulu 50, kok Nabi itu diberi 50, bukan gitu, tidak ada hubungannya. Oke. Oke, satu lagi Bang. Itu kan para sahabat Nabi ya. Itu kan ada Abu Bakar, Utsman, Ali, ada Umar. Apakah sahabat Nabi cuma 4 orang ini ya Bang, atau masih ada lagi?
Yang dikatakan sahabat itu yaitu orang-orang yang di zamannya Nabi pernah bertemu Nabi dan beriman. Itu sahabat. Ya ribuan disebut sahabat. Itu. Ya, ya, ya. Oke deh Ustadz, itu aja ya, aku turun lagi ya. Aduh. Makasih ya Bang ya. Ya, ya, ya. Makasih sama-sama. Baru bentar Pak Abu. Ntar dulu. Sini dulu. Apa Bang? Apa Bang? Sini dulu. Iya udah. Masih menuhankan Yesus kan? Mas Saha, coba dijelaskan dulu tema ini ya. Kan tadi bertanya 2 kali, sekarang kita bertanya sekali aja. Siapakah yang terkutuk? Nah, Jawab dulu itu harus ditanyakan sama yang menulis kitab. Ya kan? Bukan ditanyakan kepada orang Kristen yang mengimani kitab itu. Gini, setahu aku yang dimaksud terkutuk itu adalah kematian itu, Bang. Aku berani bilang kita semua ini terkutuk. Kenapa coba? Karena nanti kita semua ini kan nanti jadi tengkorak tuh. Nah itu kan tengkorak terkutuk. Mana dalilnya kalau tengkorak terkutuk? Ya kan upah dosa adalah maut, ya kan? Upah dosa adalah maut. Maut itu kan jadi tengkorak tuh dalam kubur tuh. Ada nggak umat Kristen yang nggak kena maut sekarang? Ya kan umat Kristen juga keturunan Adam, Bang. Kita juga kena dosa waris juga. Ya. Kan udah ditebus sama orang yang mati terkutuk. Ya kalau soal itu aku belum bisa jawab, Bang ya. Tapi mengimani nggak? Mengimani apa? Mengimani bahwa ada orang yang mati terkutuk. Aku nggak paham maksudnya terkutuk apa, Bang. Soalnya Yesus itu waktu dia lahir itu jarinya lengkap 10 loh. Galatia 3 pasal 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, yang tergantung di kayu salib adalah Kristus. Kristus adalah Yesus. Oke? Iya. Kan udah jelas di situ bunyinya. Yesus itu mati terkutuk. Iya. Apakah dengan kematian Yesus secara terkutuk itu orang-orang Kristen yang mengimani kitab itu lantas abadi, kekal, nggak akan kena kematian? Kan enggak. Orang-orang Kristen juga sama mati, berarti gagal itu penebusan dosa itu. Ya mungkin kita harus lihat dari perspektif Tuhan, Bang. Karena kan kalau bagi Tuhan itu kan dari Yesus disalib sampai hari ini kan 2000 tahun tuh, ya kan? Nah, menurut Tuhan itu baru 2 hari, Bang, belum lama gitu loh. Jadi mungkin efeknya belum muncul gitu loh, efek dari penyaliban itu. Baru 2 hari berarti yang orang-orang Kristen yang mati itu baru sepersekian detik pada mati berarti ya. Kok banyak kuburan-kuburan Kristen yang namanya salib? Gimana sih? Iya, efek-efek dari manfaat dari penyaliban itu belum muncul, Bang. Karena manfaatnya apa penyaliban itu? Apa, Bang? Ya. Manfaatnya apa penyaliban itu? Ya, agar kita semua ini kembali ke kondisi Adam sebelum makan buah itu, yaitu keabadian itu, Bang. Kapan itu terjadinya? Seperti ya mungkin jawabannya setelah Yesus kembali, baru ada jawabannya. Setelah Yesus kembali, Yesus kalau kembali gitu itu Yesus kan akan menjawab ya. Oke. Iya. Oke, siap. Oke, ini menarik nih, catat. Nah, Yesus akan kembali ke dunia ini untuk apa? Ya untuk menjadi ini raja di atas segala raja. Untuk Jadi menjadi raja di atas segala raja. Iya, dia jadi atasannya Donald Trump sama Vladimir Putin ya. Prabowo nanti bawahannya bukan? Iya, termasuk. Kan raja di atas nanti segala ketika Yesus turun kedua kalinya kan dia akan menjadi raja di atas segala raja. Kira-kira Mas Saha sendiri akan ngelamar bagian apa nih? Kalau aku pengen jadi OB-nya aja nggak apa-apa lah. Office boy ya. Nggak mau jadi sekretaris pribadi, nggak mau?
Nggak usah bang, kita jadi OB-nya Elon Musk aja gajinya gede, apalagi OB-nya Yesus lebih gede lagi kan. Iya ya, gajinya lebih gede lagi. Kira-kira mau minta gaji berapa Mas Aha? Ya, ya 50 juta per bulan lah, cukup lah, nggak apa-apa. 50 juta per bulan. Ya. Cukup. Itu kira-kira berapa tahun itu Mas Aha, masa kerjanya? Masa kerjanya belum tahu tuh bang. Belum tahu. Belum tahu ya masa kerjanya ya. Emang enak ya, jadi Kristen itu enak ya Mas Aha ya. Apa tuh bang? Ya bisa jadi OB-nya Yesus di akhir zaman nanti. Itu yang ngegajinya itu langsung Yesus atau kira-kira ini mah ya? Ini mah kita kira-kira nih langsung Yesus atau melalui bendaharanya, bendahara umum? Ya kan itu hukum Musa bilang 10% itu kan milik Tuhan ya kan. Jadi setiap